Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Arya Duta di Sawala TV Channel. Video kali ini temanya agak unik sedikit, yaitu bongkar-bongkar misteri. Langsung aja saya kasih judul 5 ciri dasar seorang anak manusia sedang dibimbing oleh leluhurnya, oleh karuhunnya. Ya kan, unik kan? Pastilah unik. Silakan dicerna dulu judulnya. Udah terekam dalam memori. Nah, sebelum dilanjut videonya, silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Sawala TV Channel mengupload video terbaru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Apa sih 5 ciri dasar yang ada pada diri kita ini? Yang pertama adalah hidup kita ini seakan-akan terasa sulit, susah, sukar. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ide kita, pendapat kita sering sekali disalahpahami oleh orang lain. Yang ketiga adalah dalam keseharian suka menyendiri hidupnya, alias dalam berkesendirian. Yang keempat adalah sering membantu orang lain. Dan yang kelima adalah sering melayani orang lain. Jika para penyimak video di Sawala TV Channel ada yang mau nambahkan, silakan tambahkan di kolom komentar. Karena ini sifatnya adalah 5 ciri dasar. Berarti belum tentu lengkap, karena cuma dasar. Bahas satu persatu. Nomor 1 dulu, yaitu hidup kita seakan-akan terasa susah, sulit, dan sukar. Kenapa sih kok demikian? Diri kita ini berbeda dengan orang lain. Orang lain berkecukupan, malah banyak juga yang berlebihan. Tetapi kenapa diri kita seperti ini? Selalu susah, dan susah. Jika kita jeli, jika kita paham, justru disinilah kita sedang diuji oleh leluhur kita, oleh karuhun kita. Apakah mental kita ini kuat, atau mental kita ini lemah? Baru diuji segitu, udah hancur, udah frustasi. Seandainya kita yakin leluhur, karuhun,
menguji kita pasti sesuai dengan kemampuan kita. Coba kita ingat-ingat, dari zaman dulu sampai sekarang sudah berapa ratus kali kita mengalami kesusahan, sudah berapa ribu kali kita mengalami kesulitan, tapi kok kita masih seperti ini, masih tetap hidup, masih bisa menikmati makan, minum, wedang kopi, wudhu. Nah, disitulah jika kita lolos, jika kita lulus dari ujian tersebut, otomatis leluhur kita pun, karuhun kita pun akan tersenyum bahwa itulah anak cucu saya. Yang kedua adalah ide kita, pendapat kita selalu dan sering disalahpahami oleh orang lain. Pernahkah diri kita ini merasa punya ide, punya pendapat, langsung disalahkan oleh orang lain? Pastilah. Karena seorang anak manusia yang sedang dibimbing oleh leluhurnya, oleh karuhun-karuhunnya, pemikirannya itu jauh di depan orang-orang lain. Orang lain berpikirnya baru satu langkah, justru kita berpikirnya sudah sampai 10 langkah. Jadi sebagus apapun ide kita, sehebat apapun pendapat kita, tetap disalahkan. Karena orang-orang tersebut otaknya belum nyampe ke situ. Kita sudah lebih dulu, orang lain belum nyampe. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah hidupnya selalu menyendiri. Jarang bergaul, jarang ngobrol dengan orang lain, karena di dalam pemikirannya, untuk apa ngobrol ngalor ngidul, tidak ada manfaat, tidak ada guna, cuman was-was, tapi nggak ada manfaatnya. Jadi terasa sia-sia kalau hidup berkumpul dengan orang lain cuman sebatas ngobrol, ngomong ngalor ngidul. Kenapa kok sering menyendiri? Nah, disinilah aslinya seorang anak manusia yang sedang dibimbing oleh leluhurnya, oleh karuhunnya. Di dalam berkesendirian ini sebenarnya bukan melamun, bukan bengong, justru ada sesuatu yang ngajak ngobrol, ngajak bicara dengan diri kita. Entah siapa itu. Disitulah terjadi percakapan di dalam diri kita. Seakan-akan di dalam diri kita ini sedang ngobrol dengan seseorang, tapi wujudnya tidak ada, dan kita pun tidak bersuara. Tahu-tahu begitu kita sadar, oh maksudnya ini, oh maksudnya itu. Nah, menyendiri di sini bukan menyendiri karena egois, karena tidak mau gaul. Justru dalam kesendirian inilah akan terbesit sesuatu rahasia yang terungkap di dalam obrolan di diri kita itu. Seakan-akan diri kita ini adalah muridnya
yang ngajak ngobrol itu adalah gurunya. Pernah kan seperti itu? Jika pernah, jika sering, berarti sedang dibimbing oleh leluhurnya, sedang dibimbing oleh karuhunnya. Yang nomor 4 adalah hidupnya selalu ingin membantu orang lain, padahal dirinya pun dalam keadaan susah, sulit, sukar, tapi inginnya membantu orang lain. Orang lain ada masalah, dibantu. Orang lain kurang anu, dibantu. Orang lain kurang itu, dibantu. Padahal untuk dirinya sendiri masih dalam keadaan susah, sulit, sukar. Nah, itu anehnya. Hidup dalam keadaan susah, hidup dalam keadaan sulit, kok masih bisa membantu orang lain? Kok masih bisa menolong orang lain? Kok masih bisa memberi orang lain? Nah, ini harus dipertanyakan kepada diri kita sendiri. Kenapa bisa seperti itu? Jika para penyimak video di Sawala TV Channel ada yang seperti itu, walaupun hidupnya pas-pasan, kok masih bisa memberi orang lain. Nah, itulah bahwa diri kita sedang dibimbing oleh leluhur, sedang dibimbing oleh karuhun kita. Dan yang kelima, yang terakhir adalah senangnya, sukanya melayani orang lain. Melayani orang lain di sini bukan menjadi pembantu, karena kalau pembantu kan digaji, dibayar. Justru di sini melayani. Watak inilah yang jarang sekali dijumpai saat ini. Orang lain pasti umumnya gengsi, malu. Justru seorang anak manusia yang sedang dibimbing oleh leluhurnya, oleh karuhunnya adalah inginnya melayani orang lain, karena di dalam pikirannya selalu terngiang-ngiang, oh kasihan si Anu, gak sanggup untuk Anu. Oh kasihan si Anu, gak mampu untuk Anu. Pasti ada yang komen, jangan pakai Anu lah, yang jelas saja. Oke, diperjelas. Contoh gini, jika kita berkumpul di rumah, entah rumah kita, entah rumah teman, ada kan? Pasti adalah orang yang bekas minumnya gelasnya asal geletak, gak pernah dicuci lagi, gak pernah disimpan lagi di tempat semula, asal geletak. Jika kita dalam keadaan sedang dibimbing oleh leluhur dan oleh karuhun, pasti akan terbersit. Kasihan amat itu anak, kasihan amat itu orang. Gelas bekas minumnya aja kok gak mau dicuci, berarti dia gak sanggup. Berarti tangannya gak sanggup untuk memegang gelas, berarti kakinya gak sanggup untuk melangkah, ngambil gelas, membersihkan gelas di keran air. Karena ketidaksanggupan itulah kita layani. Wujudnya
yang gagah, yang tegar, tapi jiwanya lah yang lumpuh. Makanya harus dilayani oleh kita. Ini cuman singkat. Nanti kalau yang penasaran, saya bikin per episode nomor 1 satu video, nomor 2 satu video, tuh sampai nomor 5 satu video, biar lengkap, biar jelas. Ini cuman 5 ciri dasar. Jika salah satu dari kelima ini ada di dalam diri kita, hati-hatilah dan waspadalah bahwa diri kita ini sedang diawasi oleh leluhur kita, oleh karuhun kita, untuk dibimbing, untuk dibina oleh beliau. Oke, jangan lupa yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa juga tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi bahwa Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat waluya jati, manunggaling pasundan Nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.